Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas saham di sektor basic-in ya. Nanti pernah dibahas di awal bulan ya, pada menjelang akhir ini kita akan coba membahas lagi 5 saham dari sektor basic-in ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Dimana nanti keuntungan yang dapat yaitu salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, lengkap dengan trading plan dan juga chart analisa teknikalnya ya, seperti contoh berikut di bawah ini ya. Oke, selain itu rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun yang berkaitan dengan saham ya. Nah, dan juga contohnya seperti ini, menanyakan analisa suatu saham yang tidak direkomendasikan juga boleh ditanyakan ya. Dan juga menanyakan update dari pergerakan ya suatu saham ya, mengenai support dan resisten terbarunya ya setelah penembusan ya. Dan juga bila masih ragu ya bisa minta pendapat yang menanyakan bagaimana untuk entry suatu saham ya, apakah masih mungkin atau masuk di berapa ya, ini bisa ditanyakan ya. Nah, berikut ini adalah biaya yang dibutuhkan ya untuk bergabung ya. Nah, untuk bulan ini ada spesial promo ya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan saham yang pertama ya. Nah, yang kita akan coba lihat dari sektor basic ini yang pertama yaitu pabrik kertas Ciwikimi atau Tekim ya. Ya, Tekim pada hari ini berhasil menguat cukup signifikan ya, yaitu naik 7,7% ya, di close di 7.350 ya. Nah, seperti dapat kita lihat ya pergerakannya ya. Dari secara midterm ya sudah terlihat uptrend ya dari sejak September ya. Ini sudah ada pergerakan uptrend ya. Ya, bentuk higher low terus ya, higher high ya. Ini higher low terus ya. Tinggal ketika di November ini dia Tekim berhasil melanjutkan uptrendnya ya. Tinggal membuat higher high ya. Nah, pada hari ini juga membuat higher high yang baru ya. Menuju akan menguji ya resisten berikutnya ya di 7.475 ya, setelah tadi sore ya di sesi kedua Tekim berhasil break dari resisten 7.075 ya. Dapat kita lihat di sini volumenya sangat bagus ya, volumenya besar ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya dapat kita lihat pergerakan cukup bagus ya. Dari Oktober terlihat pergerakan ya masih terjaga ya tanpa adanya distribusi jual yang besar ya. Jadi terus diakumulasi secara terus ya, menerus ya. Dari sejak Oktober ya terjaga kenaikannya ya. Dan terus diakumulasi terus ya. Dan pergerakan chartnya sangat bagus ya. Dan sekarang ada potensi untuk Tekim ya, untuk bisa lanjut naik ya, menembus resisten 7425 ini, untuk kemudian lanjut menuju ke 8000 ya. Di sisa hari ini bulan ini masih ada sisa 2 hari trading lagi, kita harapkan bisa langsung tembus ya besok ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana moving average-nya ya. Nah, untuk Tekim ya, kenaikannya masih belum terlalu
tinggi ya, secara di pertengahannya dia sideways ya, dan dia bergerak di awal, dan sekarang dia mungkin ada pergerakan baru lagi di akhir bulan ini ya. Nah, kita harapkan bisa menembus 7425 dan untuk mencapai level di 8000 ya. Nah, dapat kita lihat di sini MA-nya sudah pelan-pelan ya, bulan November ini ya, dia break ya. November ini dia berhasil menembus resisten moving average 200 ya. Dan sekarang bergerak uptrend ya, di atas moving average 200, 100, 50 dan juga 20-nya. Jadi terlihat sangat uptrend Tekim ya. Walaupun kenaikannya belum terlalu tinggi dibanding saham lain, namun kita harapkan 2 hari terakhir ini kenaikan bisa mengejar kenaikan yang di sektor lain ya. Dan kenaikan ini juga penembusan resisten 7075 ini juga dikonfirmasi oleh volumenya ya, volumenya cukup besar ya. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asingnya ya. Nah, di Tekim dapat kita lihat ya, asing ya mulai masuk ya di bulan Oktober ini, mulai masuk secara terus-menerus ya. Dapat kita lihat ya, mengakumulasi terus dan kemudian pelan-pelan bergerak naik di awal November ini ya. Dapat kita lihat di sini didorong oleh investor asing yang memborong harga Tekim ya, dan kemudian sideways. Nah, di sideways-nya ini pun investor asing juga terus mengakumulasi ya dan menjaga harga Tekim ya. Dan pada hari ini asing melanjutkan akumulasi secara besar-besaran dan menyebabkan harga dari Tekim melonjak naik ya, 7,7% ya. Jadi cukup bagus ya, terlihat gerakan investor asing dengan pergerakan harganya cukup searah ya, di mana ketika investor asing terus mengakumulasi beli, pergerakan dari Tekim menjadi uptrend ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya ya, yaitu salah satu tetangga dari Tekim ya, yaitu INKP ya, sesama duo kertas ya, duo saham kertas ya. Dari ini juga INKP juga berhasil menguat ya. Ini trennya, polanya agak berbeda ya bila dengan dibanding Tekim ya. Dapat kita lihat dari pertengahan November malah tertekan ya, bila Tekim dia sideways. Nah, ini malah sempat tertekan di bawah moving average 20-nya di sini ya. Nah, pada hari ini ya, Tekim berhasil INKP berhasil menguat ya, mengikuti Tekim ya, dan break dari downtrend jangka pendeknya ya. Ini dapat kita lihat ditekan ya, dilihat di sini asing keluar ya, sehingga menyebabkan INKP downtrend ya. Namun downtrendnya koreksi ini ya tertahan ya di support ya, di support 8.900 di sini. Nah, ini. Nah, di sini 89 ini dapat kita lihat penurunannya tertahan di 89 dan rebound ya. Sempat rebound. Nah, dan terkoreksi kembali setelah tidak kuat menembus moving average 20 dan downtrend channel ya. Pada hari ini INKP berhasil menguat ya dan menembus keluar dari downtrend, dan besok akan berhadapan dengan resisten ya, resisten jangka menengahnya yaitu di 9.425 ya. Dan 9.425 ini cukup kuat ya. Dapat kita lihat di sini sudah berkali-kali diuji ya, dan sempat juga break ya, namun kembali lagi masuk ke dalam ya. Nah, dapat kita lihat, nah besok ada potensi dia akan menguji lagi resisten ini, udah 3, 5, 6. Nah, ini kali ke-7 ya, kali ke-7 dia akan dicoba ya. Nah, kita harapkan bisa tembus ya. Nah, kalau bisa tembus ya, ini potensi INKP yaitu lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 9.975 ya. Dapat kita lihat juga ini volumenya naik cukup bagus ya, ini berarti sedih mengiring kenaikannya ya. Dan dapat kita lihat di indikator MACD-nya sudah mulai, walaupun masih di teritori negatif, sudah mulai ada akumulasi ya. Nah, kita harapkan besok bisa menembus resisten 7.425 dengan volume yang besar ya, sehingga confirm dia akan keluar dari sideways-nya ini ya, pergerakannya, konsolidasinya ini ya. Nah, sekilas juga bisa dilihat konsolidasinya juga ada membentuk pola. Nah, ini untuk pola ascending juga ya. Nah, ke atas ini ya. Nah, kita harapkan INKP bisa menembus ya besok ya.
Oke, berikutnya kita akan melihat moving average-nya ya. Nah, untuk moving average-nya dapat kita lihat pergerakan moving average lebih maju ya daripada Tekim ya. Bila Tekim bulan ini baru saja menembus ke atas moving average 200 ya, EMA 200-nya. Nah, WNKP ini sudah sejak lama ya, dia sudah berhasil menembus dari moving average 200-nya ya. Di sini di bulan Juni sudah break ya dia, Juli sorry ya, di bulan Juli ya. Jadi posisinya sudah uptrend ya. Posisinya sudah sangat uptrend nih posisi sekarang ya. Nah, sekarang dia berkutat di moving average 50-nya ya. Ini dapat kita lihat sini. Mantul ya, di sini menguji 50 mantul, menguji lagi, dan di sini dia tembus ya, dan kemudian mencoba kembali ke atas moving average 50 ya di sini. Kita lihat menguji terus, dan ini tembus lagi, jadi masih. Nah, sekarang dia berhasil rebound lagi ya ke atas ya. Nah, kita harapkan INKP bisa lanjut ya, tembus ke atas 9425 dan bila bisa stabil ya di atas resist 9425, ada chance INKP akan mengakhiri ya konsolidasi panjang ini ya, hampir sekitar sudah masuk 3 bulan ya ini. Nah, ini konsolidasinya hampir membentuk pola ascending juga ya di sini ya. Jadi ascending berarti itu masuk pola bullish, pola uptrend ya, mau ke uptrend lagi ya. Nah, kita harapkan bulan ini bisa uptrend kembali ya untuk INKP ya. Nah, berikutnya bagaimana pergerakan asingnya? Nah, asingnya di INKP agak sedikit berbeda ya. Nah, di mana bila Tekim November ini asingnya masuk terus ya. Nah, ini kebalikan dengan INKP. Nah, INKP malah asingnya keluar ya di bulan ini ya. Walaupun di bulan 9 dan di bulan 10 ya. Dan di awal November terlihat asing masuk ya. Namun sejak pertengahan ya, ini terlihat di INKP asingnya keluar. Nah, di INKP ini dapat kita lihat pergerakannya juga searah ya dengan investor asing ya. Dimana ketika investor asing masuk ya, terlihat harga INKP mulai bergerak naik, dan kemudian ketika investor asingnya memutuskan untuk jualan, dapat kita lihat INKP terus tertekan ya. Nah, untuk besok harus perhatikan ya untuk investor asingnya ya. Bila investor asing penjualannya makin besar, ada chance kenaikan dari INKP akan sedikit terhambat ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke saham ketiga. Kita akan melihat pindah ke Charun Pokpan Indonesia atau Cepin ya. Nah, ini Cepin. Coba kita lihat ya, dalam beberapa hari terakhir ini ya, dalam seminggu terakhir dapat pergerakannya ya. Dia bergerak sideways ya. Bergerak sideways di range-nya 6350 sampai 6600 ya. Dan pada hari ini ya dapat kita lihat candle-nya dia rebound ya dari moving average 20 dan dia langsung menguji resist di 66 ya. Dan berhasil ya pas ya, tutup di pas break tipis ya di 6625. Kita harapkan besok Cepin bisa membentuk candle yang bagus dan bisa tetap close bertahan di atas 66 ya. Dengan target berikutnya dia akan lanjut naik ya, menguji ke resisten berikutnya yang ada di 6.900 ya. Dan kemudian di 7.450. Ini dapat kita lihat di sini pergerakan dari Cepin juga sama ya. Ini seperti dengan INKP ya, terlihat pergerakannya dia cenderung sideways ya. Nah, kita tunggu penembusan dari 66 sehingga Cepin ini bisa mengakhiri konsolidasinya ya dan siap bergerak naik lagi yang menyambut window dressing akhir tahun 2020 ini ya. Nah, untuk volume sendiri terlihat sudah mulai oke ya, namun masih kecil ya, belum terlalu besar. Nah, kita harapkan besok bisa makin naik ya volumenya ya. Nah, sedangkan dari indikator MACD-nya dapat kita lihat tekanan jualnya sudah mulai mereda ya, dapat kita di sini ya, tekanan jualnya mereda dengan kita lihat di sini pergerakan Cepin yang mulai sideways dan memiliki base ya, dan hari ini bisa keluar ya dari range base-nya atau di resist sideways-nya ya di 6.600 ya. Nah, kita harapkan besok tidak di reject lagi ya seperti hari sebelumnya ya. 2 hari lalu kan dia break dan kemarin dia di reject langsung turun dalam lagi ya, dan hari ini mencoba keluar lagi. Nah, kita harapkan besok bisa lanjut naik ya. Nah, bila besok lanjut naik ada potensi dia akan golden cross kembali ya.
Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya ya. Moving average-nya posisi sudah uptrend ya, dimana dia sudah berada di moving average 200-nya di atasnya ya. Ini dapat kita lihat menguji 200 ya, terus bertahan ya. Dia turun jatuh di bawah ketika ada isu ya, PSBB Jakarta yang pertama ya. Ini dan kemudiannya mampu mantul ke atas 200 dan seterusnya bertahan terus di atas 200 ya. Ya, lihat sudah sangat kuat ya bikin base-nya. Sehingga kita harapkan Cepin bisa bertahan di atas 6.500 dan siap mengakhiri dari konsolidasinya ya, yang sudah memakan waktu hampir 6 bulan ya bergeraknya sideways, sangat membosankan ya. Di sini sudah kita tunggu, di sini udah membentuk higher low ya. Kita akan tunggu konfirmasinya ketika dia bisa tembus resist di 69 ya, membentuk higher high ya. Nah, ini sudah ada cikal bakal ya, dia bakal uptrend ya. Nah, oke, berikutnya kita akan lihat pergerakan asingnya ya. Nah, untuk pergerakan asingnya, untuk Cepin dapat kita lihat 2 hari ini asing keluar ya. Namun secara overall bulan November ini asing cukup oke ya, masuk ya. Ini dapat kita awal ya, mengangkat naik ya dari kisaran harga 6.000 ya, di break 6.000-nya dan langsung dia naik ke 68 dan kemudian ini ada konsolidasinya ya. Nah, kita harapkan bisa bertahan ya di 66 dan asing tidak melakukan penjualan yang gila-gilaan lagi ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut membahas saham berikutnya ya, yaitu Barito Pacific ya, atau BRPT ya. Nah, untuk BRPT dapat kita lihat sini chartnya ya. Ini sudah mulai bergerak naik ya, seiring dengan kenaikan pertama ya. Kalau pertama kenaikan di bulan akhir September ya. Di sini dia bangkit, di awal Oktober dia naik tinggi, kemudian kenaikan terus berlanjut ya, sampai akhir Oktober dan kemudian di akhir ya, pas di awal November terlihat berkonsolidasi ya dia ya. Nah, berkonsolidasi dan membentuk pola ascending triangle ya di sini ya, dengan resist di 980. Dan minggu lalu ya, di hari Senin kemarin ya, BRPT berhasil break ya dari resisten ascending triangle-nya ya di 980, dan dia berhasil breakout naik, dan kenaikannya itu cukup bagus karena nge-break lagi ya resisten berikutnya di 1050, dan hari ini lanjut kembali break ya resisten berikutnya di 1120, dan besok ada potensi BRPT lanjut naik lagi ya menuju ke resisten berikutnya ya yang ada di 1210. Nah, dapat kita lihat juga ya, bila kemarin di awal Oktober ini kenaikannya diiringi volume bagus, dan untuk yang kali ini pun sama ya, volumenya sangat bagus ya. Dapat kita lihat volumenya gede ya. Nah, confirm naik, dan ini dapat kita lihat dari indikator masif ini juga kelihatan ya bagus ya, dan positif, dan juga akumulasinya sangat bagus ya di BRPT ini ya. Oke, untuk moving average-nya ya. Nah, dimana setiap IHSG kita udah break dari EMA 200-nya dan naik tinggi. Nah, ini BRPT agak tertinggal ya, dan akhirnya di menjelang akhir November ini akhirnya BRPT menyusul IHSG untuk breakout dari moving average 200-nya ya. Ini dapat kita lihat di sini ya, buat tanggal 23 lalu BRPT break dari moving average 20-nya dan akan mengikuti IHSG dan saham-saham lain ya untuk rally terus melanjutkan ya. Berikutnya di 1210 ya. Oke, bagaimana dengan investor asingnya ya? Nah, untuk di BRPT dapat kita lihat ya. Nah, dapat kita lihat investor asing di bulan November ini cenderung positif ya, dimana lebih banyak mengakumulasi beli ya. Dan dapat kita lihat sini ketika breakout ya, ini asing memborong cukup besar ya. Ini kenaikan yang pertama ya. Asing memborong 17 M ya, kemudian berturut-turut ya ada keluar, namun tidak signifikan, dan hari ini tampak melanjutkan akumulasinya ya, membeli 2,4 M ya. Dan kemudian BRPT lanjut tutup ya, break resisten 1120. Nah, besok ada chance lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1210. Nah, oke, yang terakhir kita akan melihat sektor basic yang lain ya.
yaitu crush ya. Nah, crush dapat kita lihat di sini polanya sangat bagus, hampir sama dengan BRPT ya. Di awal kenaikan di bulan awal Oktober ya, naik terus. Nah, kemudian bulan November ini melanjutkan kenaikan yang ada di Oktober ya, lanjut naik ketika dia bounce dari moving average 20 dan ini cenderung naik ya. Dan untuk seminggu terakhir ya, dapat kita lihat crush kenaikannya agak sedikit tertahan ya. Nah, bila sebelumnya tertahan di kisaran 400 ya, ini di 400 dapat kita lihat. Nah, di sini pun cepat tertahan ya di kisaran 400. Banyak supply ya, banyak yang jualan. Nah, ini juga tampak crush juga terhenti ya. Kenaikannya juga kembali tertahan ya di resisten 442 ya. Nah, di 442 ini dapat kita lihat ya, belum berhasil tembus ya, karena banyak sekali tekanan jual ya. Nah, selama dia masih terjaga keras ya, di atas 400 masih ada chance ya, untuk bisa terus naik ya, dan juga harus terjaga ya, di atas uptrend channelnya ya, dengan potensi target berikutnya ada di 484 sampai dengan 510 ya, untuk crush ya. Nah, jadi crush juga bagus ya, ini untuk November dapat kita lihat volumenya ketika naik ya, volumenya besar-besar ya. Nah, untuk indikator MACD-nya dapat kita lihat ya, maupun kenaikannya lebih tinggi ya. Nah, kenaikannya ini lebih tinggi, namun dapat kita lihat MACD-nya ternyata lebih rendah, atau kenaikannya ini lemah ya, akumulasinya lebih lemah daripada kenaikan yang sebelumnya di sini ya. Nah, kenaikannya di sini dan kenaikannya di sini terlihat powernya ya, akumulasinya lebih rendah dari kenaikan sebelumnya. Nah, ini hati-hati apabila seperti ini, ada potensi nanti malah terjadi, udah ke depan dia malah nggak bergerak naik ya, ada potensi dia nanti bisa jadi rising wedge karena kenaikannya makin menyempit nanti ya. Nah, seperti ini ya. Ini hati-hati apabila nanti malah gagal rebound dan tembus ya. Oke, berikutnya kita akan lihat moving average-nya ya. Nah, moving average-nya sudah bullish ya. Ini sudah bullish dari Mei malah ya. Nah, ini udah Mei udah bullish ya, dan sekarang terlihat lanjut bullish ya, sempat testing di area MA 100 dan mampu rebound ya, dan kembali naik ya, dan posisi MA sekarang sudah bullish ya untuk long term ya, dan kenaikannya cukup bagus ya, ini sini ya. Volumenya didukung dengan volume yang cukup sehat ya, jadi akumulasinya pun cukup oke ya. Nah, bagaimana dengan investor asing ya? Nah, investor asing dapat kita lihat sini masih oke ya, terlihat akumulasinya asing terus-menerus cukup bagus ya, dan terus berlanjut sampai dengan November ini ya. Jadi ke depan kita tunggu pergerakan berikutnya ya, untuk penembusan ke resisten 442 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya bagaimana indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG kita pada hari ini naik lagi ya, naik hampir 1% ya. Kenaikan ditutup ya, tutup di 5.759 ya, dan akhirnya naiknya 1,4 ya, naik 1,4, tutup di 5.759 ya. Ini tadi berhasil break ya, dia berhasil break dari resist ya, dari resistnya di kisaran 5715 ya, 5715 di break ya. Nah, di besok ada chance untuk kenaikan IHSG lagi ya, ke target berikutnya di 58. Nah, besok target mengejar target di 5814 ya, dan kenaikan di November ini ya, di November yang ini hampir mirip dengan kenaikan di Agustus ya. Jadi kenaikannya ini hampir full 1 bulan ya. Dan sama kejadiannya ya. Kenaikan ini dimulai dengan bantingan. Nah, sebelum dinaikkan, dia dibanting lebih dulu. Nah, dibanting, kemudian naik tinggi. Dan ini juga sama naik tinggi, dan Agustus juga hampir 1 bulan ya, minus 2 hari terakhir yang merah ya. Nah, kita tunggu apakah
kali ini kenaikan juga diakhiri dengan merah ya, seperti yang di bulan Agustus, atau malah naik terus ya sampai akhir bulan ya. Nah, itu kita akan tunggu. Dan untuk volumenya sendiri dapat kita lihat ya, hampir 2 kali lipat kenaikan di bulan Agustus ya di sini ya. Volume nggak segini. Nah, kita tarik. Ya, hampir 1 kali lipatnya. Jadi kenaikannya kali ini sangat luar biasa ya, rally ya. Dari menembus 52 sampai sekarang sudah 57 sampai 58 ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.